Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membagikan format penulisan paragraf sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang telah dibuat oleh pihak fakultas. Jadi pertama-tama sebelum teman-teman menulis atau ketika teman-teman sudah menulis beberapa paragraf atau sudah sesuai dengan bab-babnya, silahkan di Ctrl A saja, di blok semuanya. Di Ctrl A, kemudian pilih layout. Di layout kita akan menentukan ukuran kertas yang kita miliki, jadi size-nya apa, kemudian marginnya seperti apa. Jadi silakan pilih di sebelah sini langsung boleh, atau bisa menggunakan yang ada di sebelah sini, pick setup. Pilih di bagian sini marginnya, bagian atasnya 4, kemudian bagian kiri 4, bagian bawah 3, dan bagian kanan 3. Sudah? Kalau sudah, teman-teman bisa pilih bagian paper. Papernya adalah kertas A4. Dengan ukuran kertas adalah 21 cm dikalikan dengan 29,7 cm. Kalau sudah, silakan klik OK. Seperti ini. Kemudian pastikan bahwa teman-teman sudah mendapatkan hasil yang seperti ini. Selain itu, di dalam penulisan skripsi, spasi antar paragraf untuk spacing before dan afternya yang di sebelah sini tetap di bagian layout, dan spacing itu adalah 0 dan 0. Jadi teman-teman untuk memastikannya boleh di blok terlebih dahulu. Before-nya kita pilih 0, di enter, kemudian after-nya 0, kita enter. Kemudian kalau sudah, berarti apa yang kita tuliskan ini sudah dengan menggunakan spasi before-nya 0, after-nya 0. Nah, bagian yang pertama kita tuliskan adalah bab 1, kemudian kita tulis selanjutnya adalah A. A di bab 1 itu adalah latar belakang masalah. Kemudian kita bisa menuliskan paragraf pertama dengan sedikit menjorok ke dalam, di mana pada paragraf yang menjorok ini dia beberapa ketukan, kemudian untuk yang agak di dalam, di luar, dia lurus dengan huruf L yang ada di sebelah sini. Insya Allah kalau itu teman-teman jauh lebih paham. Kemudian bagaimana cara penulisan gambar? Ketika kita punya gambar, maka keterangan dari nama gambar tersebut kita letakkan di bagian bawah dari gambar. Kita tuliskan misalkan gambar kita adalah gambar di bab 1, maka kita tulis gambar 1 titik. Karena gambar kita adalah gambar pertama di bab ini, maka kita tulis gambar 1.1. Jadi seperti ini, gambar 1.1. Kemudian setelah gambar 1.1, kita ikuti dengan nama dari gambar tersebut. Namanya apa? Silahkan dituliskan. Misalkan gambar yang saya miliki ini gambar indeks kedalaman kemiskinan berdasarkan provinsi, maka saya beri nama dia sebagai indeks kedalaman kemiskinan berdasarkan provinsi. Kemudian bagi teman-teman yang mau menuliskan gambar ini di dalam paragraf, maka huruf pertama dari gambar yang ada angkanya kita tuliskan dengan huruf besar, G besar. Seperti ini juga G besar. Bisa dipahami untuk gambar. Kemudian kalau sudah, ketika kita menuliskan di latar belakang masalah, misalkan ada poin seperti ini, karena huruf pertama dia adalah A, maka poin di dalam numbering yang kita gunakan itu harus menggunakan angka 1. Jadi ini kalau misalkan saya menggunakan huruf A sama B itu salah, karena kita subbabnya adalah A, berarti di sini harus menggunakan angka 1 misalkan. Apakah menggunakan A itu salah? Kalau berdasarkan buku pedoman yang ada, berarti dia tidak sesuai. Karena harusnya memang dia menggunakan angka 1, jadi A, kemudian angka 1. Kemudian ketika saya mau membuat suatu tabel, dan tabel yang saya miliki ini lebih dari 1 halaman, maka saya bisa menggunakan
Jadi seperti ini, saya contohkan dulu. Jadi untuk tabel itu kita berikan nama di bagian atas. Tabel dan gambar itu nomornya berbeda, sehingga ketika gambar yang pertama adalah gambar 1.1, menunjukkan bahwa dia adalah gambar pertama di bab 1, maka tabel juga demikian. Kita mulai dari nomor pertama, yaitu tabel 1.1, kita berikan tambahan sebagai namanya apa. Ini tabel 1.1 data penelitian. Kemudian karena tabel kita lebih dari satu halaman, dan apabila misalkan ketika di halaman kedua kita tidak tahu ini Kalimantan Selatan ini apa, 0 ini apa, dan seterusnya, maka kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Word untuk memberikan nama pada kolom yang terpisah halamannya. Jadi silakan di blok seperti ini, pilih bagian layout, bukan layout yang di sebelah sini, tapi layout di sebelah tabel tools. Pilih bagian layout, pilih sebelah kanan sendiri, itu ada repeat header row. Nah, ketika sudah diklik, teman-teman akan mendapatkan bahwa di halaman kedua, dia juga ada nama yang sama seperti di halaman pertama. Sehingga bagi teman-teman yang mau repeat judul untuk paragrafnya, untuk tabelnya, jangan mengcopy nama yang atas kemudian kita pas-paskan, jangan. Itu apa yang saya pernah lakukan dulu pada saat saya juga masih kuliah seperti itu, tapi ternyata kita di Word ada fasilitas yang bisa membantu kita untuk membuat repeat header-nya. Kemudian untuk sumbernya silahkan diberikan di bagian bawah jika memang itu ada sumber yang memang tidak kita dapatkan sendiri. Nah, untuk tabel ini, apabila merasa bahwa tabelnya terlalu besar dengan menggunakan ukuran font 12, teman-teman bisa mengecilkannya menjadi font yang sesuai, kemudian dengan spasi yang sesuai juga. Bisa dipahami, insya Allah tidak terlalu susah. Kemudian, sedikit akan saya tambahkan juga bagaimana cara memberikan halaman. Di sini ada tulisan bab. Ketika ada tulisan bab di sebagian atas, maka teman-teman dilarang untuk memberikan nomor halaman di pojok sebelah kanan atas. Jadi teman-teman nanti memberikan nomor halamannya ada di bagian bawah tengah. Bagaimana dengan halaman yang lain yang non-bab, maka dia akan diletakkan di sebelah kanan atas. Maka karena hanya ada satu yang di bagian bawah dan yang lainnya di kanan atas, kita akan membuat penomoran paragraf ada di bagian kanan atas. Coba pilih insert, kemudian pilih page number. Di page number, pilih button of page. Top of page. Dia ada, kalau ini dia di sebelah kiri, ini di sebelah tengah, dan ini di sebelah kanan. Kita pilih di sebelah kanan. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, teman-teman bisa mengganti fontnya. Apabila di sini fontnya belum Times New Roman 12, teman-teman bisa klik, misalkan di sini, kita klik 2 kali di bagian agak atas, kemudian di blok, kemudian ditentukan fontnya sesuai dengan font yang ada di buku panduan. Kemudian kita akan mendapatkan di sini ada halaman 1, kemudian di sini ada halaman 2. Sudah? Padahal yang kita inginkan adalah halaman 1 itu ada di bagian bawah, bukan di bagian atas. Caranya adalah boleh diklik 2 kali seperti ini di bagian atas, kemudian pilih di bagian design, different first page. Diklik aja seperti ini. Maka di halaman pertama angkanya akan hilang, nomor halamannya akan hilang. Kemudian teman-teman pilih page number, kemudian pilih button of page di bagian tengah bawah. Terus pilih apakah dia fontnya sudah sesuai, sudah. Kalau sudah selesai. Sehingga kita akan mendapatkan paragraf kita di bagian bab, dia terletak di bagian tengah bawah, dan di bagian non-bab, dia akan terletak di bagian kanan atas. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mau menuliskan
subbab, maka aturannya adalah, saya tuliskan di sebelah sini, ketika setelah teman-teman tadi di sana ada A, berarti B, misalkan, setelah B, teman-teman boleh, misalkan saya berikan nama rumusan masalah. Ini bold, kita bold. Nah, karena dia sudah B, maka yang di bawah kita tuliskan jangan huruf A, tapi di situ adalah huruf 1. Tapi tidak bold ya, boldnya kita hilangkan, dia 1, seperti ini. Terus kalau memang dia agak masuk, ya kita perbaiki seperti ini. Kemudian misalkan di rumusan masalah ini berbicara tentang sesuatu, misalkan berbicara tentang apakah X berpengaruh terhadap Y dan seterusnya misalkan. Kemudian kalau teman-teman mau memberikan lagi sub lagi di bawahnya, teman-teman menggunakan A kecil. Terus misalkan ini saya beri nama misalkan X dan Y, saya tulis gini aja. Kemudian kalau di bawahnya lagi, maka kita menggunakan 1 kurung seperti ini. Jadi kita gunakan huruf besar, kemudian angka, kemudian huruf kecil, angka kurung, dan seterusnya. Bisa difahami. Untuk penggunaan balet dan bulat-bulat balet ya, itu sebisa mungkin untuk dihindari selama kita bisa memberikan angka pada paragraf atau kalimat yang kita gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.